Halo Sobat PSDP TV, kembali lagi di channel ini dengan saya si Paranita yang akan menemani kalian untuk diskusi kali ini supaya maba ekonomi pembangunan makin tahu. Nah, aku di sini nggak sendirian nih. Aku di sini udah sama kakak-kakak hebat dengan segudang pengalaman dan segudang cerita yang akan menemani diskusi kali ini. Mari kita sambut ada Kak Septi dan Kak Ilham. Halo Kak. Halo. Oke. Nah, ini kan aku udah sebutin nih namanya. Ada Kak Septi dan Kak Ilham. Mungkin dari kakak-kakak sendiri boleh nih perkenalan lebih lengkap lagi. Boleh dari Kak Septi dulu mungkin. Oke, sebelumnya terima kasih karena telah mengundang aku ke sini. Ya, perkenalkan aku Septi Triana Putri, biasa dipanggil Septi. Di sini aku sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi periode 2024. Kak Ilham. Baik, sebelumnya terima kasih udah mengundang saya di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fuzian, bisa dikenal dengan nama panggilan Ilham. Saya di sini selaku Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2024, serta arahan saya itu terdapat Duta Intelijensia. Sedangkan di HMJ mungkin apa perlu dikasih tahu apa tidak? Boleh dong, Oke. supaya teman-teman juga makin kagum nih. Oke, untuk di HMJ sendiri pada periode tahun ini saya diamanahi sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Oke. Wah, dari perkenalan aja udah cukup menarik nih dengan narasumber kita yang sekarang. Nah, dari Kak Septi nih, tadi dari perkenalan sudah memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum HMJIE. Nah, boleh nggak nih Kak diceritakan sedikit terkait apa aja sih tupoksi sebagai Ketum HMJIE dan eh, apalagi ini sudah di akhir periode kan, boleh mungkin diceritakan sedikit apa saja proker-proker dan agendanya yang sudah berjalan juga gitu. Oke, kalau kita berbicara mengenai tupoksi ya, berdasarkan ADART dari HMJE sendiri atau undang-undangnya lah yang menjadi dasar dari HMJE, tentu tupoksi dari ketua umum sendiri itu adalah yang pertama penanggung jawab dari segala kebijakan yang diambil di dalam kepengurusan. Kemudian yang kedua, mengkoordinasi, mengorganisir, dan juga mengawasi segala tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh pengurus. Dan juga tentunya ketua umum juga memiliki tugas-tugas baik itu di internal maupun di eksternal pengurus. Kemudian terkait dengan program kerja yang sudah terlaksana, tentunya banyak sekali ya. Kalau mengenai program kerja unggulan mungkin ya salah satunya adalah Pekan Raya Ekonomi yang telah berjalan dan puncaknya kemarin di Oktober kemarin itu ada 4 serangkaian acara. Yang pertama mengenai lomba debat, lomba olimpiade khusus untuk SMA, kemudian lomba esai dan puncaknya itu di seminar nasional yang terbuka untuk umum. Kemudian juga nanti akan ada social care yang saat ini sedang berjalan dan ini cukup menarik dan juga banyak sekali maba yang join juga untuk menjadi volunteer dan ini sebagai bentuk kita untuk mengabdi kepada masyarakat tentunya. Dan ya masih banyak lagi proker-proker lainnya juga. Oke, berarti dari proker-proker yang ada di HMJIE bukan berarti semuanya hanya untuk pengurus ya Kak, Iya, berarti open volunteer juga. betul. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mau join HMJ mungkin bisa diawali dengan ikut volunteer-volunteer yang ada di HMJIE nih. Tentu dari yang sudah dibicarain sama Kak Septi akan ada proker sosker dan teman-teman juga boleh ikutan open volunteer nanti di periode selanjutnya. Ternyata dari tupoksi-tupoksi ketum sendiri tuh cukup banyak ya Kak. Semoga Iya. Kakak tetap semangat menjalani tugas dan tanggung jawab di Amin. akhir periode ini Kak. Nah, aku juga penasaran nih Kak, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit perjalanan kenapa bisa akhirnya join ke HMJIE dari awal gitu? Karena eh, dari yang saya tahu juga kakaknya udah 2 periode, jadi apakah dari awal itu diajak teman atau motivasi sendiri atau apa nih Kak? Bisa diceritain mungkin? Oke, awal mula join HMJ sebetulnya bukan karena diajak teman atau karena promosi dari HMJI sendiri, tapi karena memang keinginan dari aku pribadi. Kenapa? Karena pada saat SMP dan juga SMA aku betul-betul belum sama sekali join organisasi. Padahal pada waktu itu aku pengen banget, tapi pada masa itu aku masih terlalu takut dan juga gak percaya diri. Karena yang aku takutkan adalah pada saat seleksi wawancaranya, sehingga selalu mengurungkan niat untuk join organisasi.
karena aku pada saat itu menyadari bahwa aku terlalu membuang-buang waktu dan membuang-buang kesempatan yang sudah ada, akhirnya pada saat awal-awal, masuk kuliah aku bertekad, ke diriku sendiri bahwa aku harus berani mencoba dan, memanfaatkan kesempatan yang ada. Sehingga aku berusaha untuk berani, di mana dalam hal ini berani itu bukan berarti tidak takut sama sekali, tapi, ketika kita takut sekalipun kita masih bisa mau, mengusahakan dan mau untuk melawan rasa takut itu sendiri. Yang akhirnya aku, berani untuk mencoba mendaftar ke HMJE dan ya keterusan untuk lanjut 2 periode. Oke. Nah, untuk teman-teman nih dari cerita Kak Septi, apalagi yang sebelumnya belum pernah ikut kepanitiaan ataupun organisasi apapun dari SMP, SMA gitu, boleh banget nih nyoba karena kita di sini sama-sama belajar untuk bisa sama-sama berkembang dan jangan lupa tentunya berkembang bersama HMJIE. Nah, Kak dari ceritanya tadi tentu itu adalah sebuah perjalanan dan semangat yang berarti untuk bisa melawan rasa takut juga dan akhirnya mau mencoba untuk berkembang. Nah, boleh nih Kak diceritain juga kenapa sih bisa akhirnya terpilih menjadi ketua umum setelah 2 periode? Oke, sebetulnya, biasanya orang-orang yang mau melanjutkan untuk 2 periode ataupun mau, melanjutkan ke jabatan yang lebih tinggi tentu ada, hal yang berkesan gitu ya. Sebetulnya dari, 1 periode pertama aku menjalani sebagai, kepala departemen litbang sebetulnya semuanya berkesan. Tidak ada pengalaman yang paling berkesan maupun paling tidak berkesan, tapi, dari hal itu, eee, aku punya motivasi bahwa mungkin ini terdengar basic ya, tapi menurutku Eee, keinginan ataupun aku menyadari bahwa aku ingin berdampak bagi sekitar karena mungkin, seperti yang kita tahu atau yang pernah kita dengar sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di situ aku, berusaha untuk memberikan kebermanfaatan kepada sekitar dari lingkup terkecil dulu sehingga aku join ke HMJE pun aku ingin memberikan dampak di lingkup terkecil dulu, di lingkup prodi dulu. Dan juga ketika aku lanjut periode kedua pun ketika aku, apa namanya, untuk menjabat sebagai ketua umum pun atas motivasiku sendiri untuk memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi untuk HMJE maupun untuk eksternal HMJE itu sendiri. Dan aku juga melihat bahwasanya HMJE masih membutuhkan orang-orang yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi lebih luas lagi untuk HMJE itu sendiri. Ya gitu. Berarti Kak Septi ini punya semangat yang luar biasa untuk berkontribusi terhadap Iya. orang-orang sekitar, terlebih-lebih terhadap prodi kita. Iya. Terima kasih sudah berkontribusi Kak Septi. Sama-sama. Nah, eh, mungkin dari seluruh pengalaman nih atau yang sudah Kak Septi jalani nih, mungkin bisa diceritain nggak nih apa sih pengalaman yang mungkin paling berarti dan paling berkesan, paling teringat sampai saat ini untuk Kak Septi di selama ada di HMJIE baik dari periode sebelumnya sampai periode ini. Oke. Sebetulnya menurutku yang paling berkesan adalah ketika aku menjabat di periode kedua, yakni sekarang sebagai ketua umum, karena aku di situ sangat belajar bahwa saat ini posisiku bukan sebagai orang yang dipimpin orang lain, tapi akulah yang memimpin orang lain. Sehingga di situ sangat menuntut diriku untuk bisa setidaknya memimpin diri sendiri dulu, baru kemudian bisa memimpin orang lain. Dan meskipun cukup sulit ya, sangat sulit bahkan aku bisa katakan itu, tapi di situ adanya tantangan itu, aku menekankan pada diriku bahwa dari situ aku bisa berkembang lebih lagi, bisa apa namanya, membuat diriku lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang aku dapat lah tentunya ya. Dan juga hal yang paling berkesan adalah ketika kita ngumpul bareng ataupun ketika kita banyak sekali berdiskusi bareng gitu. Karena banyak karena kita di kepengurusan 66 orang ya, maka dengan banyaknya kepala tentu isi kepalanya pun berbeda-beda. Hal itu yang membuat aku sangat apa ya, excited untuk berdiskusi dengan teman-teman gitu. Excited untuk memberikan apa ya, arahan ataupun memberikan sharing-sharing lah tentang apa yang sudah aku lalui, kemudian juga banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari orang-orang lain juga. Itu yang menurutku paling berkesan. Memang cukup berkesan sih ya Kak, karena
mungkin bisa bangun bonding bukan Iya. hanya dengan pengurus tapi juga dengan anak-anak ekonomi pembangunan yang lain ya kan Kak. Iya. Karena Kakak kan selama menjabat ataupun sebelum di periode sebelumnya juga akan bertemu dengan angkatan ekonomi pembangunan Iya. yang berbeda gitu. Jadi kita bukan cuma bangun bonding tapi bisa dapat relasi tentunya. Dan itu juga pasti membawa dampak positif untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bersosialisasi juga. Dan dari perjalanan dan pengalaman yang kakak bilang pasti membutuhkan kekonsistenan yang sangat-sangat luar biasa harus dipertahankan gitu kak. Nah, dari seluruh kekonsistenan yang kakak pertahankan nih, tentunya juga perlu mengatur waktu dengan baik dan benar. Karena masih banyak nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masih bingung cara time manajemennya gimana sih kalau misalnya mau ikut organisasi tapi masih bingung, nanti takut nggak bisa ngatur waktunya antara kuliah, antara main sama teman, sama tugas-tugas, apalagi kalau ikut organisasi nih Kak, mungkin bisa kasih tips and tricks nih untuk maba-maba EP mungkin yang mau join periode selanjutnya untuk time manajemennya gimana? Oke, soal time management sebetulnya aku disclaimer dulu bahwa tidak semua tips dari aku ataupun dari orang-orang itu bisa diterapkan ke semua orang. Jadi bisa disesuaikan dengan kemudahan ataupun yang paling relevan dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku karena saat ini kita sudah berada di era digital ya, maka tentu hal-hal yang berbau teknologi sudah apa ya, sudah sangat familiar familiar lah dengan kita gitu. Jadi aku menerapkan ataupun aku menggunakan aplikasi, Google Calendar ya, kalau mau tahu. Aku kasih contohnya sekalian bahwa, eee, karena sangat memudahkan ya, jadi banyak sekali, agenda rapat ataupun proker-proker yang akan dilaksanakan itu semuanya aku catat di Google Calendar nih. Nah, jadi bahkan untuk hari ini aja ada beberapa agenda yang sudah tercatat. Nah, dengan adanya Google Calendar ini sangat membantu ketika kita mau misalkan hari ini akan ada agenda apa. Nah, akan ada pengingat di situ. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri mau diingatkan 1 hari sebelum ataupun 30 menit sebelum kegiatan itu berlangsung. Kemudian juga di sini sangat lengkap teman-teman bisa mencantumkan misalkan mau rapatnya melalui Gmeet atau Zoom gitu. Nah, di situ juga bisa dicantumkan link Zoom-nya gitu. Kemudian bisa juga dicantumkan kegiatan kita ini bersifat apa ataupun deskripsi kegiatannya lah gitu. Bisa juga menambahkan file gitu. Nah, dan ini juga bisa diakses oleh semua orang gitu. Ketika kita misalkan contohnya karena di HMJE ini menggunakan email dari HMJ, maka aku dan juga teman-teman PH itu bisa mengakses semua gitu. Jadi di dalam satu kalender bisa memuat banyak kegiatan gitu. Sehingga ketika misalkan aku mau menetapkan suatu agenda, aku perlu melihat dulu di Google Calendar gitu. Dan juga kalau soal jadwal kuliah kan sudah ada di Sister ya. Jadi ketika misalkan mau agenda rapat, aku akan lihat dulu di Sister ini jadwalku padat atau tidak. Jadi gak akan bentrok gitu. Jadi tips dari aku ya manfaatkan Google Calendar yang sudah ada ini. Jadi teman-teman bisa memetakan tanggal-tanggalnya, agenda-agendanya dengan baik di situ. Itu sih menurutku paling efektif menurutku. Wah, ini salah satu triks yang cukup membantu untuk teman-teman. Kita harus memanfaatkan teknologi saat ini. Contohnya seperti Kak Septi, kita sudah bisa menggunakan Google Calendar, teman-teman. Jadi kita nggak lagi masa kuno yang nempel-nempel post-it di lemari gitu untuk mengingatkan kita akan jadwal besok ngapain gitu. Jadi sangat-sangat terbantu sih Kak. Mungkin walaupun setiap time management orang-orang berbeda, apalagi kita sekarang selalu memegang gawai ya, membawa gawai kemana-mana, jadi pasti sangat terbantu dengan adanya Google Calendar. Makasih banget Kak untuk tips dan triks yang satu ini. Jadi teman-teman maba EP juga bisa makin tahu untuk tips dan triks yang satu ini yang pasti sangat berguna. Bukan cuma untuk manajemen waktu, tetapi juga bisa membantu teman-teman mengingatkan akan tugas kuliah. Jadi ngerjainnya nggak mepet deadline nih, nggak SKS, nggak sistem kebut semalam. Nah, kita move nih Kak dari cara memanajemen waktu. Kadang
banyak teman-teman yang merasa kalau misalnya mau join organisasi itu takut dengan lingkungan baru, takut merasa tidak diterima gitu, dan banyak orang yang kadang merasa dirinya introvert, jadi kurang bisa beradaptasi nih Kak. Jadi apa sih gimana caranya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi kalau misalnya ingin beradaptasi dengan lingkungan organisasi yang mungkin agak sedikit berbeda nih dengan eh, lingkungan perkuliahan yang biasa saja gitu. Oke, sebetulnya ini sangat relevan ya pertanyaannya, karena seperti yang aku bilang tadi, aku sebelumnya belum sama sekali ya join organisasi, sehingga yang aku terapkan ya berdasarkan pengalamanku, pertama ketika mau beradaptasi, kita dari diri kita sendiri dulu harus menjadi orang yang terbuka dan juga ramah gitu. Karena ketika kita sudah membuka diri, maka orang lain pun bisa menyesuaikan gitu. Karena kalau kita mau beradaptasi ataupun kita mau mencari teman baru, kalau dari diri kita sendiri gak terbuka, maka gimana cara orang lain mau beradaptasi ataupun mau berinteraksi dengan kita gitu. Kemudian yang kedua, pelajari budaya organisasi di apa namanya organisasi yang kita terjuni gitu. Karena setiap organisasi pasti punya budaya yang berbeda-beda. Maka untuk mempelajari hal itu penting sekali. Misalkan dari apa namanya cara berinteraksi antar sesama anggota ataupun budaya ketika berdiskusi ataupun budaya ketika rapat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengetahui budaya-budaya itu, ikuti budaya itu gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan budaya organisasi itu supaya kita tidak selamanya shock dengan budaya itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, tentu ketika misalkan sudah bersikap terbuka dengan orang-orang, maka yang terakhir ketika misalkan berinteraksi dengan orang itu, cobalah untuk merespon ataupun berinteraksi itu dengan jawaban yang terbuka juga gitu loh. Contohnya ketika misalkan ditanya, "Kamu orang mana?" "Aku orang Situbondo." Udah gitu doang. Nah, kalau mau pakai jawaban terbuka, "Aku orang Situbondo, lebih tepatnya di sini di sini." Nah, siapa tahu orang yang nanya itu juga orang yang, berasal dari Situbondo juga gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian juga ketika misalkan, teman-teman sudah tahu budaya organisasinya, maka yang terakhir adalah, eee, pelajari kembali atau perdalam tupoksinya di organisasi itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah tahu tupoksi kita itu sebagai apa, tugasnya apa, fungsinya apa, maka atas tupoksi itu lebih bisa meningkatkan tanggung jawab kita sih. Jadi ketika sudah ada tanggung jawab, maka mau gak mau kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Oke. Nah, eh dari yang Kak Septi bilang ini memang adaptasi ini memang salah satu hal yang penting, dan bahwasanya pada saat kita memulai sesuatu hal yang baru memang kita perlu beradaptasi, tapi bukan berarti kita harus membatasi diri, Iya, selalu membatasi diri gitu ya Kak. Jadi kita harus sedikit sedikit membuka diri supaya kita juga yang kayak awal tadi bangun bonding gitu loh iya, sama sesama pengurus gitu. Jadi enak kan. Jadi kita punya relasi bukan hanya dari teman-teman kuliah saja mungkin, tapi dari organisasi juga kita bisa iya. ketemu sama teman-teman yang baru gitu. Nah, dari organisasi sendiri nih, bicara tentang organisasi, dari Kak Septi sendiri biasanya yang sudah dirasakan nih, manfaat apa sih Kak yang sudah Kak Septi peroleh dari sebelum berorganisasi dan sesudah berorganisasi, apalagi tadi Kak Septi bilang sebelumnya belum pernah berorganisasi nih waktu sekolah gitu. Oke, sebetulnya aku sangat merasakan banyak sekali manfaat, tapi perlu digarisbawahi bahwa manfaat ketika kita memulai pengalaman baru itu ada yang bisa kita rasakan langsung, ada juga yang mungkin butuh waktu panjang ataupun mungkin ketika lulus kuliah baru bisa dirasakan gitu. Jadi disclaimer dulu bahwa teman-teman ketika baru join organisasi ataupun baru memulai pengalaman yang baru, jangan langsung berharap dapat manfaatnya gitu. Tapi cobalah nikmati prosesnya dulu, baru kemudian coba apa namanya introspeksi diri. Apakah sudah merasakan manfaatnya sedikit demi sedikit? Pasti akan ada perubahan baik itu yang signifikan ataupun secara pelan-pelan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebetulnya aku cukup bersyukur ya, aku merasakan manfaat itu secara signifikan. Kenapa? Karena jujur apa pada saat SMP maupun SMA aku tes kepribadian itu masih introvert gitu ya. Tapi ketika udah mulai masuk kuliah karena mungkin karena tekanan juga ya, maksudnya
ketika masuk kuliah karena aku sendiri ya, akhirnya mau gak mau aku harus bisa membuka diri, seperti yang aku bilang tadi. Maka ketika udah mulai bisa membuka diri, apalagi sampai join organisasi, eee, ketika aku tes kepribadian lagi ternyata udah meningkat persenannya, aku udah mulai mengarah ke ekstrovert gitu. Aku bersyukur di situ dan juga ketika pada saat itu juga ketika di awal-awal aku join organisasi organisasi aku tiba-tiba langsung dapat jabatan untuk menempati kepala departemen, maka di situ aku juga dituntut untuk bisa memimpin tim lah, meskipun itu dalam lingkup tim kecil gitu. Tapi di situ aku, belajar untuk bisa berkomunikasi secara efektif, kemudian dari skill negosiasi juga, bagaimana cara memimpin orang juga dan juga bagaimana cara memanajemen organisasi gitu dalam hal, tim kecil itu tadi. Maka dari situ aku bisa merasakan, manfaat yang apa ya, berbeda sekali gitu ketika, sebelumnya aku belum pernah join organisasi gitu. Ketika aku berbicara di depan umum aku, nggak terlalu gugup, kemudian ketika aku mengutarakan pendapat lebih terstruktur, kemudian juga aku jadi bisa mengelola suatu project ya, karena di HMJE banyak sekali projeknya gitu. Jadi hal itu sangat membantu bahkan ketika kita melamar pekerjaan pun, misalkan teman-teman kan pasti ada yang kuliah sambil kerja gitu. Nah, hal itu akan sangat membantu gitu karena di organisasi kita sudah tahu sistem kerjanya bagaimana, karena nggak akan jauh berbeda gitu dengan sistem kerja di, pekerjaan, real life gitu. Menurutku itu yang sangat aku rasakan saat ini. Oh, jadi berarti manfaat-manfaat yang diterima sama Kak Septi, manfaat lebih banyak itu manfaat positifnya ya Kak. Iya Jadi betul. kayak eh, ya pokoknya membangun diri bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih terstruktur, Iya, bisa mengerti banyak hal dengan banyak pengalaman yang sudah dilalui. Nah, pasti banyak nih maba-maba ekonomi pembangunan yang pastinya akan termotivasi dan eh, ikut mungkin mau join untuk berorganisasi bersama HMJIE. Nah, menurut Kak Septi sendiri nih, ada nggak sih tantangan yang dihadapi Kak selama berorganisasi? Tentunya kan dari manfaat, dari pengalaman. Jadi ada juga nih tantangan yang Kak Septi hadapi. Jadi teman-teman yang mau join juga bisa mengantisipasi nih dari jauh-jauh hari mungkin dari tantangan-tantangan yang Kak Septi alamin gitu. iya. Sebetulnya tantangan itu akan selalu ada ya, dan juga ketika misalkan ada tantangan itu dihadapi gitu. Nah, tantangan yang sudah ataupun yang paling sering, dilalui oleh, seorang apa ya, seseorang yang join organisasi, yang pertama adalah sulitnya mengatur waktu. Pasti itu, pasti akan selalu, apa namanya, menjadi momok tersendiri lah untuk orang-orang yang join organisasi gitu. Meskipun ketika aku 2 periode pun aku masih terkadang masih sulit untuk mengatur waktu gitu. Kemudian selain itu juga terkait dengan kalau soal ke pribadi ya, yang kedua karena saat ini aku menjabat sebagai ketua umum tentu, tantangan yang aku rasakan adalah komitmen dari teman-teman, komitmen dari anggota. Karena tidak semua anggota itu komitmennya sama gitu. Maka untuk bisa menjaga komitmen itu ada cara tersendirilah, ada hal-hal yang perlu aku ambil tindakan gitu. Kemudian yang ketiga menjaga motivasi diri sendiri maupun menjaga motivasi dari anggota-anggotaku gitu. Karena apalagi 2 periode tentu akan ada rasa jenuh, kelelahan juga gitu yang bisa menurunkan motivasi kita gitu. Itu yang perlu diatasi gitu. Kemudian juga, kalau berbicara di lingkup organisasinya ya, pasti tantangan yang dihadapi oleh organisasi keterbatasan sumber daya. Entah itu sumber daya dari dana ataupun fasilitas gitu. Itu yang paling sering dihadapi oleh organisasi. Itu sih mungkin. Tapi kalau, ke aku sendiri yang sampai saat ini aku rasakan adalah menjaga motivasi teman-teman gitu, menjaga komitmen dari anggota-anggota itu, masih menjadi tantangan tersendiri untuk aku. Jadi memang tantangan itu selalu ada ya Kak, Iya, tapi kalau misalnya kita mau berusaha dan selalu memotivasi diri sendiri bahwa kita pasti bisa diatasi ya Kak tantangannya. Nah, kalau gitu kira-kira nih menurut Kak Septi, kapan sih waktu yang tepat untuk mahasiswa-mahasiswa baru ini untuk join organisasi gitu? oke. Menurutku untuk mahasiswa baru,
kapan waktu yang tepat? Yang pertama menurutku ketika mahasiswa ini sudah mampu menyesuaikan atau sudah mampu memahami ritme perkuliahan. Jadi di semester pertama pasti teman-teman kan masih beradaptasi ya, masih masa-masa mengenal lingkungan yang baru, masa-masa untuk mengenal pola belajar ataupun tuntutan dari akademis. Sehingga setelah semester pertama itu adalah waktu yang tepat untuk join organisasi, untuk menambah pengalaman lah. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa sudah bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, karena semester satu ini masih dalam tahap apa namanya beradaptasi, maka menurutku saranku adalah harus diimbangi dengan ikut volunteer ataupun ikut kepanitiaan yang jangka waktunya tidak terlalu lama. Misalkan maksimal jangka waktu untuk menjadi volunteer adalah 1 bulan gitu. Nah, waktu 1 bulan ini menurutku sudah sangat cukup untuk kita belajar time management antara perkuliahan dengan volunteer itu sendiri gitu. Jadi ketika semester 2 nantinya sudah cukup mahasiswa ini sudah cukup memiliki pemahaman terkait dengan cara memanajemen waktu dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir, ketika mahasiswa ini sudah siap secara mental maupun secara fisiknya. Karena organisasi seringkali menuntut kita untuk berkomitmen dari segi energi dan juga waktu gitu. Jadi ketika mahasiswa baru sudah siap secara fisik maupun mentalnya, itu adalah waktu yang tepat menurutku untuk join organisasi. Jangan terlalu terburu-buru, jangan juga terlalu menunda-nunda dan terlalu banyak mikir. Jadi carilah waktu yang tepat ketika memang sudah siap. Itu menurutku. Nah, untuk teman-teman nih yang sudah tertarik nih dari sedikit banyaknya cerita Kak Septi, memang untuk memulai hal yang baru itu sangat sulit, tapi kalau misalnya kita mau berusaha pasti kita bisa akan bisa menjalaninya nantinya. Terlebih kita harus mempersiapkan diri nih terlebih dahulu, apakah kita mau berkembang atau tidak. Kalau kita mau di zona nyaman maka jangan ikuti, tapi kalau kita mau berkembang, mari kita sama-sama berkembang bersama MJIE. Nah, terima kasih nih Kak Septi untuk pengalamannya yang luar biasa. Kita move dari Kak Septi mungkin. Halo Kak Ilham, gimana? Halo Siva, alhamdulillah sehat. Siva sendiri gimana? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya tadi di perkenalan Kak Ilham memperkenalkan diri sebagai duta nih dan sebagai ketua bidang juga nih. Mungkin boleh diperkenalkan lebih lengkap lagi nih Kak Ilham ini ketua bidang apa dan sebagai duta apa? Oke, terima kasih Siva atas pertanyaannya. Saya pada tahun ini diamanahi sebagai duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2024. Itu tepatnya sebagai duta intelijensia atau duta pendidikan, serta di kabinet sekarang di HMJIE namanya Kabinet Cakraneta. Saya diamanahi sebagai kepala bidang hubungan masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan humas. Nah, terkait duta inteligensia nih Kak, boleh nggak sih itu dijelasin apa sih nih Kak? Soalnya aku juga kurang tahu itu duta inteligensia apa. Mungkin teman-teman EP juga banyak yang belum tahu nih Kak. Duta-duta apa aja sih nih yang ada di fakultas kita dan apa saja nih tupoksi-tupoksi dari duta-duta tersebut terlebih duta inteligensia tersendiri. Oke, untuk duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu ada duta terbaik, duta persahabatan, duta favorit, dan juga duta intelijensia. Yang dimana di masing-masing duta itu punya pasangannya gitu. Jadi cewek cowok. Dan saya sendiri partner saya di duta intelijensia itu bersama Kak Nabila. Itu dia dari Prodi Manajemen tahun angkatan 2022 sama dengan saya. Dan untuk tupoksinya duta intelijensia maupun duta FEB itu sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sebagai branding dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Jadi kita ini memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat khususnya FEB, terus juga memberikan mimik wajah baru, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat FEB. Apalagi kalau misalnya duta intelijensia, itu kan pasti ranahnya berhubungan dengan pendidikan, di mana pasti duta intelijensia ini biasanya lebih sering dipanggil terkait acara seminar maupun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti akademik di ekonomi itu bagaimana? Seperti itu sih. Kalau tupoksi dari kepala bidang yang
Kak Ilham jabati sendiri itu apa, Kak? Oke, tupoksi dari Kepala Bidang Humas itu tentunya sebagai jembatan antara pengurus terutama HMJE kepada lembaga. Lembaganya ini apa aja sih? Bisa ke fakultas dan juga bisa ke rektorat. Terus juga kepada organisasi internal maupun ke organisasi eksternal. Yang dimana organisasi eksternal ini bisa di luar dari FEB itu sendiri. Sedangkan organisasi internal ya kita berhubungan langsung dengan Ormawa dan UKM yang ada di FEB itu sih. Seperti itu. Wah, keren banget nih Kak Ilham. Eh, Kak Ilham ini selalu menjadi wajah-wajah ya, wajah dan cerminan baik dari HMJIE maupun wajahnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keren banget sih Kak. Seperti itu. Oh iya Kak, terkait duta tadi ya, eh, aku juga penasaran nih Kak, kalau duta itu apakah duta fakultas sendiri itu pendaftarannya terbuka atau siapa saja bisa mendaftar atau gimana sih Kak proses seleksinya biasanya gitu? Tentu pendaftaran duta ini terbuka dan semua khalayak dari masyarakat FEB juga tahu karena duta FEB ini pasti dinaungi oleh fakultas dan juga BEM dari fakultas tersebut. Jadi penyelenggara terkait pendaftaran duta ini itu diselenggarakan oleh BEM FEB UNED yang dimana tahap-tahapannya itu ada. Yang pertama ada tahapan dari administrasi, yang kedua ada tahapan dari wawancara, dan terakhir itu terkait grand finalnya. Itu ada namanya kayak apa mengembangkan bakat yang kita punya kepada khalayak ramai gitu dan itu saja sih yang saya sampaikan. Biasanya kita kalau misalnya mau dapat informasi itu ya Kak, kalau mau cari tahu informasi itu juga biasa kita bisa cari informasi di mana nih Kak terkait duta-duta fakultas ini. Apakah setiap duta ini juga punya akunnya masing-masing atau sudah ada menjadi satu kesatuan gitu? Terkait akun media sosial itu duta FEB itu punya sekarang sedang mulai digencarkan lagi karena kan tiap tahun pasti wajah-wajah dari FEB, duta FEB itu kan beda-beda. Jadi tentunya FEB itu punya akun sendiri gitu. Duta FEB itu punya akun sendiri, tidak bergabung dengan akunnya BEM FEB UNI. Nah, berarti kita juga bisa nih cari-cari informasi melalui media sosialnya. Jadi kita juga harus selalu memanfaatkan teknologi nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan harus melek dengan teknologi. Jadi segala informasi sekarang sudah tersedia di sosial media. Nah, oh iya Kak, aku juga mau tanya nih. Biasanya kalau misalnya di prodi kita nih ya, terlebih Kak Ilham juga sebagai duta fakultas. Di prodi kita sendiri kan ada duta angkatan nih Kak. Mungkin teman-teman banyak nih yang belum tahu duta angkatan itu apa sih Kak gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit apa sih duta angkatan itu supaya teman-teman juga makin tahu nih. Oke. Sebenarnya duta angkatan maupun duta FEB itu sama-samanya sebagai branding, tapi lingkupnya itu yang berbeda. Yang dimana duta angkatan ini pasti lebih tepatnya lingkupnya ke prodinya masing-masing gitu. Sedangkan duta FEB itu pastinya brandingnya itu lebih luas, lebih ke masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Nah, terkait duta angkatan apalagi kan di prodi kayak kita lah gitu kan, Duta Angkatan Ekonomi Pembangunan, berarti dia sebagai branding, sebagai ikonnya mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, di mana dia itu sebagai kepalanya dari teman-teman kita gitu di angkatan. Dia pasti memiliki visi misi, dia pasti memiliki program kerja yang bisa menyatukan seluruh warga mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan. Oke, berarti kalau duta angkatan juga memiliki tupoksinya sendiri gitu ya Kak. Betul. Eh, untuk duta angkatan sendiri biasanya seleksinya kan ada seleksinya nih Kak. Apakah dari seleksinya itu juga ada seleksi tertentu dari program studi atau dari biasanya yang menaungi HMJIE untuk pemilihan duta angkatan sendiri itu biasanya gimana nih Kak? Proses seleksinya ini dinaungi sama siapa? Gitu. Oke, terkait duta angkatan itu pasti dinaungi oleh HMJI tersendiri. Itu lebih tepatnya berada di program kerjanya Passion Economic of Society, di mana baru saja kan di tahun ini
tepatnya bulan Oktober kemarin, ini kita sudah menentukan terkait Duta Angkatan tahun 2024. Berarti Duta Angkatan tahun 2024 merupakan angkatan yang eh, memang sudah masuk di tahun 2024 sendiri gitu loh. Dan tahapannya itu pastikan namanya ada administrasi dan juga ada uji publik yang dimana bisa disampaikan kepada masyarakat maupun mahasiswa dari satu ekonomi bangunan. Seperti itu. Lebih tepatnya terhadap masyarakat angkatan 24 itu sendiri. Jadi seleksi ini juga terbuka untuk masyarakat ekonomi pembangunan angkatan tersebut yang Ya, ingin menjadi kandidat ya, betul, Kak? angkatan tertentu gitu. Oke. Nah, dari yang Kak Ilham alami sendiri nih setelah menjadi duta, tentu pasti lumayan hektik ya Kak mengatur untuk perkuliahan, menjadi kepala bidang di HMJIE dan menjadi duta fakultas juga. Sebenarnya apa sih yang sejauh ini sudah Kak Ilham rasakan gitu manfaatnya ke Kak Ilham sendiri gitu? Manfaatnya cukup banyak, eh, banyak banget sih manfaatnya. Susah banget untuk saya sebutkan satu persatu gitu loh. Karena memang sebelumnya saya juga belum pernah melakukan, maksudnya belum pernah melakukan atau mengikuti organisasi maupun terkait duta ini. Jadi saya baru tahu sekarang. Di mana saya di sini juga belajar. Saya ini menambah wawasan yang sekiranya sebelumnya saya belum tahu, akhirnya saya tahu dan saya lanjutkan supaya bisa mengembangkan potensi diri saya sendiri gitu loh. Jadi manfaatnya itu cukup banyak. Saya bisa tahu bagaimana manajemen waktu yang baik, saya bagaimana bisa public speaking yang baik gitu loh. Bagaimana cara berpikir kritis kepada khalayak ramai seperti itu sih. Jadi lebih tepatnya bisa mengembangkan potensi diri kita yang kita miliki gitu. Yang sebelumnya belum kita punya. Oke, berarti ini sama-sama nggak jauh-jauh dari Kak Septi tadi juga ya, untuk bisa mau mengembangkan diri lebih baik lagi gitu, supaya kita juga bisa berkembang menjadi pribadi yang eh, setidaknya bersinar untuk walaupun lingkup masih lingkup terkecil gitu ya, walaupun dari prodi dan fakultas itu sendiri. Eh, Aku juga penasaran nih Kak, gimana sih bisa diceritain perjalanan singkatnya nih, kenapa bisa sampai akhirnya nih bisa menang menjadi duta dan terpilih menjadi duta inteligensia. Oke, perjalanan cukup panjang, cukup berdarah-darah juga sebenarnya. Yang dimana dalam seleksi administrasi itu kita bergelut lah ibaratnya dengan berpuluh orang dan itu diambil langsung sekitar 20 atau 15, saya juga sedikit lupa, baru masuk ke tahap wawancara. Yang dimana wawancara ini diwawancarai oleh duta fakultas sebelumnya. Nah, itu pasti kan banyak pertanyaan yang muncul. Entah kita harus bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada di FEB ini supaya terus maju dan terus berprestasi ke depannya gitu. Jadi itu agak sedikit apa ya jatuhnya tegang juga karena banyak banget yang harus kita lawan dan alhamdulillah masuk ke 8 besar yang dimana 8 besar itu sudah finalnya bahwa itu sudah bakal dipasangkan di masing-masing duta gitu loh. Entah itu duta terbaik, duta favorit, duta intelijensia maupun duta persahabatan. Dan itu berada di akhir grand final. Seperti itu. Jadi di grand final nanti itu ada namanya catwalk, juga ada yang tadi saya sebelumnya sebutkan mengembangkan potensi bakat, ada yang bisa nari, membaca puisi, dakwah, dan itu yang terjadi pada tahun ini sih. Perjalanan yang cukup pelik juga ya Kak, Betul. tapi pada akhirnya Kak Ilham bisa menduduki sebagai duta inteligensia ini cukup keren sih Kak. Nah teman-teman, memang kalau misalnya kita mau berkembang tentu pasti banyak perjalanan dan proses yang harus kita lalui. Terlebih teman-teman sendiri sudah dengar nih cerita-cerita hebat dari Kak Ilham dan Kak Septi. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan mau memotivasi diri supaya mau berkembang nih. Terlebih HMJIE juga bisa menjadi teman kalian untuk berkembang. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah menemani diskusi kali ini. See you on the next video. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.